Sama seperti murid-murid Yesus. Mereka yang di mentor sama Yesus cuma 12. Yang satunya mati bunuh diri. Dan semuanya kabur waktu Yesus disalibkan. Yang berdiri depan kayu salib cuma Yohanes. Orang-orang terdekat pasti bilang gini, sayang ya, nggak ada tim cadangan. Semuanya kabur. Yesus tenang aja, karena rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Shalom semuanya. Kata Papen hari ini dari Pastor Billy Lantang. Kita sampai di bagian terakhir dari seri 4 tempat Elisa. Tempat ini adalah Sungai Yordan. Jujur, bagian ini punya ending yang gak bakal kalian duga. Soal janji Tuhan yang kelihatannya gagal, tapi ternyata, daripada aku spoiler, mending kita simak bareng. Siapin mental, karena ini dalam banget. Namun sebelum itu, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Let's go! Buat tempat namanya Sungai Yordan. Di dalam Sungai Yordan, pertama kali sebelum bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka menginjakkan kaki di Sungai Yordan. Kalau kita lihat topografi daripada Israel, Sungai Yordan adalah the lowest point of Israel. Itu tempat yang paling rendah secara elevasi. Karena di samping Sungai Yordan itu ada sambungannya ke Danau Galilea dan sambungannya lagi ke Laut Mati. Kalau Bapak Ibu pernah ke sana, ya kita pernah adakan baptisan berkali-kali di sana. Bapak Ibu kan tahu betapa rendahnya tempat itu sampai kepada Laut Mati. Ya, berapa ratus feet kaki di bawah permukaan air laut. Rendah sekali. Di tempat itu. Di tempat itu. Mereka menginjakkan kaki mereka dengan tabut perjanjian Tuhan. Sungai Yordan kebelah. Dan kalau Bapak Ibu tahu di Sungai Yordan, setelah tempat itu disingkapkan sama Tuhan, mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Ribuan tahun setelah itu, Yesus dibaptis di situ. Dan apa yang dikatakan Bapa di sorga? Inilah anak yang ku kasihi. Inilah anak yang ku kasihi. Itu disebutkan sampai 2 kali oleh Bapa di sorga. Yang pertama di Sungai Yordan, di tempat terendah. Yang satu lagi di Gunung Hermon. Ketika Yesus dimuliakan, transfigurasi, yang sebelahnya ada Elia dan Musa. Di gunung yang paling tinggi yaitu Hermon, 9.000 feet. Itu adalah gunung atau elevasi paling tinggi di Israel. Keluarlah kata-kata berikutnya, inilah anak yang kukasihi. Dengan kata lain, Yesus kasih tahu begini sama kita. Aku adalah anak yang dikasihi Bapakku. Di tempat rendah, di tempat yang paling tinggi. Lakukan itu kepada sesamamu. Mulai dari anak-anakmu. Anakmu ada di tempat rendah, kasihi dia. Anakmu ada di tempat yang paling tinggi, pujilah dia. Lakukan itu kepada orang di sekitarmu. Ada orang-orang yang mungkin sedang bergumul, dan saat itu dia nyebelin bagi kita. Ada di tempat paling rendah, kasihi dia. Karena kasih kita kepada dia berdasarkan kasih Kristus kepada kita. Itu lambang daripada Yordan. Karena di lambang daripada Yordan, itu lambang daripada sebuah provisi Tuhan yang double dikasihnya. Oke, aku baru tahu fakta ini. Sungai Yordan itu titik terendah di bumi secara elevasi. Sedangkan Gunung Hermon itu titik tertinggi di Israel. Dan di kedua tempat itu, Tuhan ngomong hal yang sama ke Yesus. Inilah anak yang kukasihi. Pesannya nancep banget. Tuhan sayang kita bukan cuma pas kita lagi di atas, sukses. Tapi juga pas kita lagi di titik terendah, Yordan. Dan PS Billy bilang, kita harus lakuin itu juga ke sesama. Kasihi orang pas mereka lagi di bawah. That's real love, guys. Provisi Yordan itu sesuatu yang double. Kita tutup dengan ini ya. Yosua pasalnya yang ke 1 Raja-Raja maksud saya. 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-6 sampai 9 mengatakan begini. 2 Raja-Raja 2 ayat 6 sampai 9, aku akan bacakan untukmu. Beginilah bunyi firman Tuhan. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh, ketika keduanya berdiri di tepi Sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana,
sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Ada sebuah hal yang sungguh luar biasa di Sungai Yordan yang terjadi. Karena di 2 Raja-Raja 2 ayat 6-9 mengatakan begini, "Berkatalah Elia," 2 Raja-Raja 2 ayat 6, "Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi Sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya, siapa? Elia dan Elisa, dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai ke seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, perhatikan ini, sebelum Elia terangkat ke sorga, dia bilang begini sama anak mentornya, dia bilang begini, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Ini respon daripada Elisa kepada Elia. "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Itu dalam bahasa aslinya begini, "Give me a double portion what you have." Apa yang kamu punya, berikan kepada saya double. Ini adalah sebuah kultur ya di dalam bangsa Yahudi. Kalau Bapak Ibu baca di Ulangan 21 ayat 17, itu biasanya yang bungsu minta kepada yang sulung double porsi. Itu biasa sih, itu kultur biasa. Jadi waktu dia ditanyain itu sama gurunya, dia bilang sebagai anak mentor nih ya, kamu mau diangkat ke sorga, berikan double portion kepada saya. Berarti mujizat yang dilakukan sama Elia akan menjadi double portion buat Elisa. Perhatikan prinsip ini, saya tutup dengan ini. Yang Elia lakukan selama dia hidup, itu jumlah mujizatnya ada 14 ya. Kalau sampai dia minta double portion, berarti harus ada berapa? 28 ya. Mujizat yang pertama itu dilakukan ketika Elia naik ke sorga. Elisa mau balik, dia ambil jubahnya Elia, dia hajar Sungai Yordan dengan jubahnya, kebelah sungainya. Itu mujizat pertama. Dan mujizat demi mujizat, mujizat demi mujizat terus terjadi dalam hidupnya Elisa. Dan sampai ke mujizat ke-27, Elisa meninggal. Dan semua orang kalau baca gini, ya gagal deh. Sama seperti murid-murid Yesus. Mereka yang di mentor sama Yesus cuma 12. Yang satunya mati bunuh diri. Dan semuanya kabur waktu Yesus disalibkan. Yang berdiri depan kayu salib cuma Yohanes. Orang-orang terdekat pasti bilang gini, sayang ya, nggak ada tim cadangan. Semuanya kabur. Yesus tenang aja, karena rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Nah, perhatiin hitung-hitungannya. Elia lakuin 14 mukjizat. Elisa minta double portion, berarti harusnya ada 28 mukjizat. Tapi PS Billy bilang sampai Elisa mati dia cuma lakuin 27 mukjizat. Bayangin perasaan orang-orang pas itu, pasti mikir janji Tuhan gagal kan? Kadang kita juga gitu, udah doa, udah nunggu, kok malah selesai sebelum janji itu genap. Mereka menggegerkan dunia dengan Injil ketika mereka dapat kuasa kebangkitan. Dan Tuhan suka melakukan hal-hal seperti ini yang dipandang manusia gagal. Mujizat ke-27, Elisa meninggal. Meninggal ya, udah selesai ya. Ini yang terjadi. Coba baca sebagai ayat penutup 2 Raja-Raja 13 ayat 21. Elisanya udah mati. 2 Raja-Raja 13 ayat 21. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkannya merekalah mayat itu ke dalam kuburnya Elisa. Lalu pergi. Dan demi mayat itu kena tulang-tulangnya Elisa. Elisa udah jadi tulang Bapak Ibu. Maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Itulah mujizat ke-28. Tuhan tidak pernah gagal.
Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan gunakan bahkan tulangnya dia untuk membangkitkan mayat. Karena kalau Tuhan bekerja, kalau Tuhan sudah janji double portion, dan apapun profesi Tuhan dalam hidup kita, penyertaan Tuhan gak pernah gagal. Dan dia suka pakai hal-hal seperti begini, supaya dia mencelikkan mata orang, dan orang melihat kemuliaan Tuhan. Saya punya datanya, satu-satu mujizat yang dia lakukan. Dan betul sampai ke titik 27, dia mati. Boom, ini dia. Elisa udah jadi tulang, udah mati. Tapi pas ada mayat dibuang ke kuburannya dan kena tulangnya, itu mayat hidup lagi. Itulah mukjizat ke-28. Tuhan gak pernah lupa hitung-hitungannya. Dia gak pernah gagal nepatin janji. Cuma cara dan waktunya aja yang sering bikin kita kaget. Bahkan tulang orang mati pun masih bisa dipakai Tuhan kalau itu soal janjinya. Gila, aku merinding parah. Dan Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Itu sebabnya hari ini, yuk, di dalam kehidupan kita, saya gak tahu kita ada di dalam titik mana. Di titik Gilgal mungkin. Kita ada di titik di mana kita meragukan hadirat Tuhan mungkin. Mungkin di hari ini kita sedang bergumul. Pastikan kita bergumul, walaupun kita bergumul, keluarkan kata-kata pujian dari mulutmu. Karena Tuhan yang berperang bagimu. Dan setelah ini semuanya terjadi, ada double porsi Tuhan sudah siapkan bagi kita. Karena Tuhan gak pernah gagal. Tuhan yang membawa kita naik, bukan turun. Dan memang naik tuh gak enak. Itu sebabnya ketika kita lagi naik kan pakai gigi satu ya. Naik pakai sepeda juga gak enak. Dan kita kan biasanya ngiri lihat orang yang turun. Set, kok gampang banget turun. Kita gak dibawa turun, kita dibawa naik. Dan memang gak enak. Tapi Tuhan lagi bawa kita ke puncak. Kita akan dibawa terus naik dan bukan turun. Menjadi kepala bukan menjadi ekor. Itulah janji Tuhan. PS Billy nutup dengan kalimat yang bagus banget. Naik itu emang gak enak, harus pakai gigi satu, tapi tujuannya ke puncak. Janji Tuhan itu bikin kita jadi kepala, bukan ekor. Mungkin sekarang kita lagi ngerasa berat banget kayak lagi nanjak, tapi itu tandanya kita lagi dibawa ke puncak sama Tuhan. Jangan nyerah di Yordan kalian. Wow, selesai sudah pembahasan kita. Dari Gilgal, Betel, Yeriko, sampai Sungai Yordan. Pelajaran dari Yordan jelas. 1. Statusmu gak berubah. Kamu dapat dikasihi Tuhan mau di titik terendah atau tertinggi. 2. Tuhan gak pernah gagal. Kalau dia janji 28, dia bakal kasih 28. Meskipun lewat cara yang gak masuk akal. 3. Terus nanjak. Jangan iri sama orang yang jalannya turun, karena itu gampang. Fokus sama tanjakanmu karena puncak udah dekat. Makasih banget buat kalian yang udah ngikutin series reaksi ini dari awal. Poin mana dari keempat tempat ini yang paling ngerubah hidup kalian? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Kita ketemu lagi di video reaksi selanjutnya. Keep faith and stay blessed.